Hai semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Brenda Kaisarita. Bisa panggil Brenda, biar lebih akrab ya. Saya dari kelas A2, Prodi Pendidikan Luar Biasa, dari Universitas PGRI Agopuro Jember. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang masalah sosial, dosen pembimbing Bunda Tati. Sebelum menuju penjelasan materi, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Ada 3, yaitu yang pertama, konsep masalah sosial, dan yang kedua, tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, dan yang ketiga, manfaat pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 2, yang pertama yaitu dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Dan yang kedua, untuk permasalahan atau kegagalan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan, tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Contohnya, rumah kos, contohnya seperti itu. Dan yang kedua, permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Dan yang ketiga, penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukur-ukuran dari masyarakat. Dan ada juga faktor pencetus masalah sosial. Perkembangan masyarakat, masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kekagetan budaya atau culture shock dan kesenjangan budaya, culture lag. Bisa disebut seperti itu juga. Dan untuk permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial seperti itu. Kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakatnya atau unsur-unsur kebudayaannya, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok seperti itu. Ada juga contoh masalahnya seperti bentrokan orang Kalimantan dan Madura, mungkin seperti itu ya. Dan untuk pengertian permasalahan sosial menurut ahli, ada juga yang pertama dari Sudjono Sukanto. Sudjono Sukanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosialnya. Dan juga ada yang kedua dari Vincent Parillo dalam Sutomo tahun 2013. Vincent Parillo dalam Sutomo menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu
masalah yang bertahan atau suatu periode waktu tertentu. Tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Dan juga ada yang ketiga dari Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dan untuk yang keempat ada Leslie. Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor penyebab masalah sosial. Ada ekonomi, faktor sosial, budaya, psikologis, biologi, dan teknologi. Contohnya yang ekonomi, untuk faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan kehidupannya secara layak, khususnya secara materi. Dan untuk masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturannya, indistribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa, dan kemudian berimbaslah pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Seperti contoh permasalahannya, ada orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapat bantuan tersebut karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang, seperti itu. Dan untuk yang kedua, contoh dari faktor sosialnya. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Dan untuk kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, ada budaya. Faktor permasalahan sosialnya selanjutnya yakni berasal dari faktor budayanya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya seperti faktor budaya yang biasanya terjadi di sekitar, yaitu kenakalan remaja, faktor konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial. Karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosialnya. Seperti itu. Dan munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menebas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya tidak diharapkan masyarakat secara luas, seperti itu. Dan untuk yang keempat ada psikologis. Nah, faktor permasalahan sosial yaitu dari psikologis ini merupakan masalah pola pikir,
suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosialnya, seperti itu. Ada pula contoh masalahnya yang bersumber dari faktor psikologis ini, biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah seperti itu. Dan yang kelima ada biologis. Nah, contoh faktor permasalahan ini merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Nah, contoh faktornya mungkin terjadi di masa kini dan sangat relevan ya, yakni terjadinya pandemi COVID-19 seperti itu. Dan yang kelima, teknologi. Nah, faktor terakhir ini yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan, serta mempermudah beberapa kelompok masyarakat. Nah, akan tetapi tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Jadi kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial juga, terutama bagi yang hidupnya bergantung dalam hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contohnya yang paling dekat saat ini yaitu kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online seperti itu. Nah, bagi masyarakat luas atau juga yang bekerja di perusahaan ojek online, tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi hal ini jadi masalah bagi orang yang berpotensi menarik becak, mungkin ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir ini gitu, karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Dan ada pula bentuk-bentuk masalah sosial, yaitu yang pertama kemiskinan, dan yang kedua pengangguran, dan yang ketiga kriminalitas, dan keempat kesenjangan sosial, dan yang kelima penyakit atau pandemi atau endemi yang kita jalani sekarang, dan yang keenam kenakalan remaja, dan yang ketujuh pendidikan yang tidak merata. Dan untuk yang pertama yaitu kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Nah, kemiskinan ini disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya sukses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Karena masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak seperti itu. Dan saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang, atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang, dengan tingkat pengangguran yang terbuka yaitu 7,07% karena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, faktor pengangguran ini menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi, karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat
pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu ya. Dan fokus masalah kemiskinannya. Nah, untuk fokus masalah kemiskinannya ada faktor internalnya yang merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak dan atau pendapatan yang tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan, contohnya seperti itu. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadi perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah dan lain-lainnya seperti itu. Ada juga hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging, selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan ini juga terjadi karena dua faktor lainnya, yaitu internal dan eksternal tersebut. Nah, untuk solusi pendidikannya ada yang seperti pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi, terjadinya permasalahan sosial. Nah, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Seperti itu. Jadi pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Dan hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendidikan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Jadi masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran. Tidak hanya ke penganggurannya saja, juga menyangkut dari keluarganya juga. Dan pengangguran yang terlalu tinggi jumlahnya juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial hingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi seperti itu. Nah, istilah kriminalitas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu crime, yang artinya kejahatan. Nah, dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas ini menjadi pemicu utamanya. Karena hal ini ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas tersebut. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologisnya. Nah, sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial ini, lingkungan sosial dan kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan. Terjadinya kriminalitas ini berkembang karena berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara, dan menjadi permasalahan sosial di Indonesia juga masih terjadi kriminalitasnya ini. Nah, contohnya seperti masalah pengangguran, maka tindakan kriminal bisa terjadi seperti mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada juga yang terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial, dan bisa yang lain-lainnya juga. Nah, saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan tarif keamanan. Akan tetapi, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat. Nah, bahkan
kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Seperti itu. Terlebih lagi pada masa modern sekarang, seperti sekarang ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas dalam hal rasa sudah membudayakan dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak oleh masyarakatnya. Misalnya praktik korupsi atau uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah. Nah, tanda bakti atau gratifikasi ini gitu. Seperti itu. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dengan cybercrime. Nah, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang tadi teknologi yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi tersebut. Dan karakter kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruang lingkupnya, pelakunya, sifatnya, dan modusnya. Seperti itu. Dan untuk kesenjangan sosial, bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakatnya, yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Nah, biasanya kesenjangan sosial ini terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, atau rakyat yang kaya, seperti itu. Faktor kesenjangan sosial ini umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja tersebut. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak dan menjadi konflik sosial. Seperti itu yang ada di masyarakat. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahannya dari asalnya. Adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi ya, secara umumnya seperti itu. Nah, pada satu sisinya ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan yang berkecukupan. Namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Nah, jadi hal ini masyarakat ketika ada kemudahan akses bagi masyarakatnya yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan, seperti itu, ada perbandingannya. Beberapa konflik sosial juga bisa terjadi di Indonesia karena adanya sentimental dengan suku atau agama. Penduduk asli dan pendatang juga menjadi masalah, seperti itu. Dan masalah sosial ini biasanya diakibatkan munculnya konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial, sehingga memunculkan stigma-stigma nih, prasangka-prasangka atau sentimental yang berujung kecemburuan nih bagi masyarakat sekitarnya, seperti itu. Dan untuk permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia, misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya dan yang juga kesulitan mengakses untuk orang yang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakatnya, seperti itu. Dan untuk penyakit pandemi atau endemi yang sekarang
dalam Indonesia atau mendunia mengalami penyakit ini, dan bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial juga. Faktor ini sangat relevan dengan saat ini yang terjadi gitu. Munculnya pandemi COVID-19 ini membuat berbagai masalah sosial yang baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas juga ada untuk permasalahan seperti itu saat COVID-19 ini. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi ini, menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses. Sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong, seperti itu. Dan terjadi pula masyarakat kurang dengan pakan, karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan, seperti warung-warung kecil, juga kekurangan pelanggan. Dan masih banyak lagi yang terjadi karena adanya wabah virus penyakit menular COVID-19 ini. Dan permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19 ini menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat. Nah, dan untuk kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial, karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang, dari norma-norma masyarakatnya yang berlaku, atau terjadi pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Nah, biasanya kasus kenakalan remaja ini diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balapan liar, dan lain sebagainya ya. Dan pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Nah, sementara itu kasus seks pranikah di kalangan remaja seperti aborsi, contohnya seperti itu, nah dianggap perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Seperti itu ya. Kasus kenakalan remaja ini biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri maupun diri sendiri dalam mengambil sikap dan tindakannya, seperti itu. Dan untuk kasus kenakalan remaja ini menjadi permasalahan sosial, dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangannya remaja. Ada beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lainnya atau seusia atau sepantarannya dalam masa perkembangannya. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial, karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Nah, contohnya saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei, karena dirasa masih memiliki kualitas SDM yang rendah. Nah, selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab mengapa sih kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi nih secara geografis, sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak didapatkan gitu.
Tidak bisa dipungkiri memang maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Tetapi jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas. Seperti itu. Seperti contohnya, ada Gubernur Kalimantan yang memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD sampai beranjak SMA dan memberikan honor kesejahteraan. Nah, tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah yang lain? Seperti itu.